Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang proses kodifikasi hadis. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Muhammad Adam Sani dengan NIM 2020110040 dan saya Ahmad Thoriqun Naji dengan NIM 2020110062. Baik, langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama tentang sejarah kodifikasi atau pembukuan hadis. Kodifikasi hadis dilakukan dan dimulai pada masa dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal adil dan wara', hingga beliau disebut sebagai Khalifah Khulafaur Rasyidin yang kelima. Beliau menetapkan dan memerintahkan ulama-ulama pada masanya untuk melakukan kodifikasi hadis, disebabkan oleh kesadaran beliau atas banyaknya para perawi hadis semakin lama banyak yang meninggal, sehingga beliau khawatir jika hadis tidak segera dilakukan maka akan hilang dan lenyap. Lanjut ke pembahasan yang kedua tentang periode pembukuan hadis. Adapun periode pertama adalah periode pada zaman Rasulullah SAW. Pada periode ini dikenal dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam, sehingga pada awal-awal kemajuan Islam Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk menulis hadis, dikarenakan akan bercampurnya hadis dengan Al-Quran, juga agar umat Islam lebih fokus pada Al-Quran. Akan tetapi banyak dari sebagian para sahabat berinisiatif menulis hadis Nabi SAW. Yang kedua, adapun periode yang kedua ini dimulai pada zaman Khulafaur Rasyidin yang dikenal dengan masa pembatasan atau pengurangan dalam periwayatan hadis Nabi SAW. Adapun hal tersebut adalah sebagai bentuk kehati-hatian. Dan yang ketiga adalah masa penyebaran hadis ke berbagai wilayah. Periode ini berlangsung pada masa sahabat kecil atau muda dan tabi'in atau pada masa dinasti Muawiyah sampai pada akhir abad 1 Hijriah. Dan yang keempat, adapun periode yang keempat adalah penulisan dan pembukuan hadis secara resmi. Penulisan dan pembukuan hadis ini dimulai setelah adanya perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Latar belakang Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan agar mengkodifikasi hadis dalam kekhawatiran akan hilangnya hadis seiring meninggalnya para perawi hadis dan khawatir akan bercampurnya hadis Nabi SAW dengan hadis-hadis palsu. Pengkodifikasian hadis ini berlangsung hingga pemerintahan Bani Abbasiyah, tepatnya pada pertengahan awal abad ke-111 Hijriah. Lanjut ke pembahasan periode kelima adalah periode pemurnian, penyihatan dan penyempurnaan. Periode ini berlangsung sekitar pertengahan awal abad ke-3 Hijriah, atau tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun sampai Al-Mu'tadir. Periode ini ulama-ulama mengadakan gerakan penyeleksian, penyaringan, pengklarifikasian hadis, yakni memisahkan hadis yang marfu dan hadis mauquf dan maqtu'. Pada periode ini lahirlah kitab induk hadis atau Kutubus Sittah, diantaranya yang pertama Al-Jami' Asy-Syahih karya Imam Al-Bukhari pada tahun 194 sampai 252 Hijriah. Yang kedua Al-Jami' Asy-Syahih karya Imam Muslim tahun 204 sampai 261 Hijriah. Yang ketiga Sunan Abu Dawud karya Abu Dawud pada tahun 202 sampai 261 Hijriah. Yang keempat Sunan At-Tirmidzi karya At-Tirmidzi tahun 200 sampai 279 Hijriah. Yang kelima Sunan An-Nasai karya An-Nasai tahun 215 sampai 302 Hijriah. Dan yang keenam Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah pada tahun 207 sampai 273 Hijriah. Lanjut ke periode ke-6 adalah masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan
Pada periode ini berlangsung 2,5 abad, mulai dari abad 4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Tepatnya pada saat dinasti Abbasiyah jatuh ke tangan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah. Periode ini tidak jauh berbeda dengan periode kelima, sehingga periode ini juga melahirkan banyak ulama dan kitab hadis. Di antaranya 1. Sulaiman bin Ahmad bin Tabari, karyanya Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, dan Al-Mu'jam As-Saghir. Yang kedua, Abdul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Ad-Duruquti, karyanya Sunan Duruqutni. Yang ketiga, Ibnu Huzaimah Muhammad bin Ishaq, karyanya Sahih Ibnu Huzaimah. Yang keempat, Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali Al-Baihaqi, karyanya Sunan Al-Kubro. Yang kelima, Asy-Syaukani, karyanya Nailul Autar. Yang keenam, Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi, karyanya Riyadhus Shalihin, dan lain-lain. Lanjut periode ke-7, yakni periode pensyarahan, penghimpunan, dan pentahrijan. Pada periode ini, ulama mulai mensistemasi hadis-hadis berdasarkan kehendak penyusun, memperbaharui kitab-kitab mustahrij dengan cara membagi-bagi hadis menurut kualitasnya. Pada periode ini hanya sedikit ulama hadis yang mampu menyampaikan riwayatan hadis beserta sanadnya secara hafalan yang sempurna. Di antaranya ulama yang masih menyampaikan hadis secara hafalan sempurna adalah yang pertama, Imam Al-Iraqi tahun 806 Hijriah, Ibnu Hajar As-Saqalani tahun 852 Hijriah, Asy-Syukawi pada tahun 902 Hijriah. Ketiganya mempunyai hubungan sebagai guru dan murid. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.